apa sih maksud dari pernyataannya Mas Ganjar ini yang terang-terangan bilang oposisi? Ya, Andrew, memang lebih tepat istilah diksi oposisi atau di luar pemerintahan itu kan pada partai politik karena berada di parlemen. Nah, kursi di parlemen itulah yang menentukan nanti pada posisi politiknya. Nah, karena itu, tetapi yang dilakukan oleh Mas Ganjar ini, saya dua hal ya. Pertama, beliau kan menyampaikan sikap itu ada sebagai mantan capres. Jadi bukan sekedar personal. Kalau orang mengatakan itu kan personal, tidak. Dia seorang capres yang memiliki pengikut tentu saja. Tapi Artinya kan punya nggak bisa makna, lepas punya makna karena Mas politik. Ganjar ini kader juga, Mas. Betul, itu saya mau masuk itu. Yang kedua, ini bisa jadi dibaca signal awal bahwa PD Perjuangan bisa jadi arahnya akan sama dengan Mas Ganjar. Jadi kalau ujungnya misalnya sikap Ganjar Pranowo sama dengan PD Perjuangan, saya kira kita pantas dan patut mengapresiasi dan berterima kasih. Kenapa? Karena satu, dari sisi saya kira pemerintah memang perlu diimbangi. Demokrasi kita kalau mau sehat membutuhkan partai dan figur-figur kuat yang di luar pemerintahan untuk mengontrol. Yang kedua, Ganjar Pranowo secara visi program itu kan memang di luarnya tidak sama dengan Prabowo, tidak sama Pro Gibran. Mereka kerap mengkritik juga visi beda karena itu memang idealnya di luar pemerintahan. Nah, meskipun PD Perjuangan belum ada putusan ya. Kalau sekarang misalnya PD Perjuangan sama dengan Ganjar, itu kan berarti sejalan. Memang signalnya ke sana dan bisa jadi ini menjadi awal dari modal politik Mas Ganjar kalau mau maju lagi, running lagi 5 tahun ke depan. Nah, yang kedua, Ganjar dan saya menambah dengan PD Perjuangan, meskipun PD belum ada keputusan, Audrey, Ya. memang PD Perjuangan kan punya pengalaman rekam jejak politik tidak hanya di dalam pemerintahan, tapi juga di luar pemerintahan cukup kokoh, cukup konsisten ketika era Pak SBY terutama. Itu jadi pengalaman politik, harapan kita Mas tertumpu Hanta. pada PD Perjuangan. Yang kedua, genetik atau DNA politiknya memang sangat kuat, dan posisi politiknya, Audrey, mereka kan mendukung Pak Mas Ganjar. Mas Ganjar kan beda dengan Prabowo. Nah, Yang itu paling lebih ideal kepada beda dengan tadi Ya. kemudian konsep-konsep yang dimiliki Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, atau karena dalam pemerintahan Pak Prabowo kemudian juga masih ada Pak Jokowi di dalamnya yang bisa saja ikut. Gimana? Lebih kepada karena perbedaan PDIP tadi yang karena beda antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo dalam hal visi misi ke depan melihat Indonesia, atau lebih kepada karena di dalamnya sendiri masih ada Pak Jokowi di dalam Pak Prabowo nanti di pemerintahan. Ya, itu persis saya ingin sampaikan. Potensi apalagi Mas Ganjar, PD Perjuangan, itu ada daya tolak dalam saya. Kan ada titik temu, ada titik tolak. Salah satu faktor yang bisa jadi pertimbangan daya tolaknya, di dalam pemerintahan itu ada Jokowi, SBY saya tambahin, dan Mas Gibran. Dan kita tahu hubungan realitasnya kan Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja relasi dengan Ibu Mega dan PD Perjuangan. Kedua, bahkan dengan Pak SBY juga ada di dalam pemerintahan. Mas Gibran juga kan meskipun sebelumnya dari PD Perjuangan itu kan ada problem juga lah. Kita tahu semuanya sudah sangat terang benderang. Nah, faktor itu juga saya kira menjadi daya tolak. Dalam istilah saya daya tolak. Nah, kalau misalnya ujungnya Mas Ganjar dan PD Perjuangan akhirnya memutuskan di luar pemerintahan, itu paling klop itu. Meskipun ya pilihan di dalam di luar itu hak partai masing-masing. Tapi kalau akhirnya memutuskan di luar pemerintahan, itu tepat sekali. Ditambah lagi dengan tadi DNA politiknya. Itu sudah biasa kan lihat Bang Deddy Sitorus, Pak Hasto, itu kan statement politiknya kan tepat itu untuk mengimbangi pemerintahan karena kritik yang keras. Kita butuh kalau demokrasi kita mau sehat, memang demikian. Makanya saya mengistilahkan tidak hanya mengapresiasi, saya berterima kasih, saya berharap termasuk yang senang sekali PD Perjuangan dan PKS itu berada di luar pemerintahan untuk mengimbangi pemerintahan hari ini. Kalau gitu Ganjar ini udah terang-terangan ya dibilang oposisi begitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat lagi kan kalau dari Pak Prabowo rasanya di tim Gerindra juga pengennya sih Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega. Ini sebenarnya masih ada harapan atau udah pupus nih? Ya, semuanya masih ada kalau kita bicara meskipun sangat kecil ya. Kalau kita lihat dari kecenderungan, tendensi dan pergerakan politik per hari ini kan saya belum melihat tanda-tanda hilal mendekat ke pemerintah. Potensi sebaliknya jauh lebih besar, misalnya ketidakhadiran Mas Ganjar di KPU. Dan terakhir sebenarnya sikap Mas Ganjar hari ini ketika dengan terang mengatakan akan berada di luar pemerintahan atau beroposisi, kemudian masih ada proses PTWN yang dilakukan oleh PD Perjuangan, itu indikasi ya tendensi yang saya kira masih mengarah menjauh dari sana. Nah, tetapi pintu masuknya soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo menurut saya itu tidak mustahil terjadi ya.
saya melihat lebih besar potensi pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega ketimbang Pak Jokowi dan Ibu Mega kalau kita Oke. lihat perkembangan per hari ini. Dan yang mungkin terjadi, Audrey, mungkin koalisi terbatas. Kalaupun tidak koalisi terbatas, istilahnya pasti ada lah di pertemuan kompromi. Ya, mungkin koalisi terbatas istilah saya itu entah dengan PKS, entah dengan PD Perjuangan, mungkin isu per isu. Berarti Jadi tidak melulu presidensial club yang digagas Pak Prabowo mungkin aja batal kalau misalnya Bu Mega oposisi? ya salah satu kendalanya belum tentu bisa terrealisasi dengan baik. Istilah saya tadi mungkin ada kerjasama terbatas, isu per isu. Kan tidak hanya soal melulu kursi menteri, tapi bisa jadi isu kelengkapan DPR. Nah ini kan penting, misalnya kelengkapan DPR itu ketua DPR, pimpinan komisi dan sebagainya. Mungkin ada isu per isu kerjasama lintas partai atau lintas poros politik akan terjadi pada level itu. Jadi tidak kalau misalnya PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan lalu dapat menteri, per hari ini saya belum melihat tanda-tanda itu. Karena Ibu Mega termasuk orang yang berani dan konsisten ya. Ketika quick count 14 Februari, cek di media saya mengatakan, saya prediksi akan gabung pemerintahan ketika Prabowo diprediksi menang itu, 1 Nasdem, 2 PKB. Nah, saya nggak tahu. Dan saya menambahkan, saya percaya Ibu Mega lah satu-satunya yang bisa menolak godaan kerajuan gabung ke pemerintahan. Meskipun PDIP mungkin saja gabung, tapi yang bisa menolak satu-satunya Ibu Mega. Kenapa? Karena ya tidak terlalu terpengaruh, posisi menteri tidak terlalu penting bagi Ibu Mega dan beliau sudah membuktikan dan sebagainya. Itu saya konsisten dari situ. Meskipun PD Perjuangan ada potensi, tapi di luar PD Perjuangan kalau diajak termasuk PKS, saya ragu kalau mereka menolak tawaran itu. Oke, Itu istilah saya. Oke, Mas Hanta, kalau misalnya PDI Perjuangan benar nanti oposisi, hanya menyisakan oposisi di PDI Perjuangan atau mungkin PKS atau ada partai lain yang ikutan oposisi atau yang berani oposisi? Potensi partai yang di luar oposisi, di luar pemerintah atau di luar pemerintahan itu menurut saya tersisa tinggal 2, satu PD Perjuangan, yang kedua PKS. Kecuali ya PD Perjuangan gabung ke pemerintahan, mungkin itu akan ada dinamika. Artinya PD Perjuangan jadi perannya, pengaruhnya lebih besar, membuat partai Nasdem dan PKB posisi tawarnya menjadi turun di internal koalisi, itu beda. Tapi per hari ini yang tersisa masih PKS dan PD Perjuangan kan realitasnya. Sementara Nasdem dan PKB cukup terang mengatakan sudah berada di dalam pemerintahan. Nah, dengan komposisi seperti ini relatif ya saya kira sudah tambun ya cukup besar, sudah di angka 72% yang di dalam pemerintahan, tersisa sekitar 28% PDB dan PKS. Kita berharap pemerintahan efektif, demokrasi yang sehat. Jadi karena itu 2 hal pesan kepada pihak Pak Prabowo tentu untuk menahan jangan sampai mengajak semua akannya dalam pemerintahan demi demokrasi kita tetap tegak, sehat, kemudian pemerintahan efektif. Satu sisi juga kita berharap PD Perjuangan atau PKS atau partai apapun ada yang tidak kalah mulianya berada di luar pemerintahan, sama-sama mengawal konstitusi, menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi yang kita inginkan pemerintahan efektif, eksekutifnya kuat, legislatifnya kuat, kontrolnya kuat, bukan eksekutifnya kuat, legislatifnya lemah. Kalau itu yang terjadi adalah potensi kolutif. Atau sebaliknya, yang kuat legislatif, eksekutifnya lemah, itu juga tidak sehat, akan cenderung konfrontatif. Yang dibutuhkan sama-sama saling mengimbangi, namanya demokrasi presidensial yang efektif. Mudah-mudahan itu yang terjadi ke depan.